Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wahdahu la syarika lahu. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Alhamdulillah wa syukurillah ayyuhal ikhwah wal akhwat, teman-teman rahimani wa rahimakum. Firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naran wa quduha an-nas wal hijaratu 'alaiha malaikatun ghiladun shidadun la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Baik. Qala Allah taala, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. Artinya, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Jagalah anfusakum, diri kalian, wa ahlikum, dan keluarga kalian, naran, dari api neraka. Wa quduhan nas, yang bahan bakarnya, yaitu bahan bakarnya api neraka, an-nasu, manusia, wal hijaratu, dan batu, 'alaiha, atasnya, yaitu di atas api neraka, di dalam neraka, malaikatun, malaikat-malaikat, ghiladun, yang kasar, syidadun, yang kejam, la ya', mereka tidak bermaksiat Allah kepada Allah, ma amarahum, terhadap apa yang Allah perintahkan kepada mereka. Wa yaf'aluna, dan mereka mengerjakan ma yu'marun, apa yang diperintahkan kepada mereka. Para jamaah, teman-teman rahimani wa rahmakumullah, makna ayat ini adalah ya ayyuhalladzina amanu billahi wa 'amilu bima syara'ahu lahum. Wahai orang-orang yang beriman, yaitu orang yang ikrar, orang yang ikrar dan membenarkan Allah Subhanahu wa ta'ala dan menjalankan syariatnya. Itu adalah orang yang beriman. Ij'alu li anfusikum wa li ahlikum biqayatan min narin. Jadikanlah pelindung kalian dan keluarga kalian dari neraka. Azimatin, yang besar. Tuqadu bin nasi wa bil hijarah. Api tersebut dinyalakan dengan manusia dan batu. Ala hadhihi an-nari malaikatun ghiladun ala man yadkhuluha. Di atas neraka ini malaikat-malaikat yang kasar terhadap siapapun yang memasukinya. Syidadun, kejam. La ya'suna, mereka tidak bermaksiat, tidak membangkang amrallahi, perintah Allah Ta'ala. Idza amarahum, jika Allah memerintahkan mereka.
Wa yaf'aluna ma ya'muruhum bihi duna tawakhin wala tawanin. Dan mereka mengerjakan apa yang Allah Ta'ala perintahkan kepada mereka tanpa ragu, ya, tanpa menunggu. Mereka langsung mengerjakannya. Maksudnya adalah bahwa ini adalah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada siapapun yang beriman. Siapapun yang beriman kepada Allah Ta'ala, beriman kepada Rasulnya, beriman kepada agamanya, beriman kepada hari kiamat, untuk selalu menjaga diri mereka dari api neraka dan juga menjaga keluarga mereka. Menjaga diri dan keluarga dari api neraka yaitu dengan melakukan sebab-sebab yang menjerumuskan ke dalam api neraka. Dengan melakukan perkara-perkara yang menjadi sebab seseorang selamat dari api neraka. Maka dari itu siapapun yang melakukan sebab dan usaha untuk selamat dari api neraka, maka dia telah menjaga dirinya dari api neraka. Dan siapapun yang berusaha melakukan sebab bagi keluarganya selamat dari neraka, maka dia telah menjaga keluarganya dari api neraka. Dan sebab-sebab tersebut banyak. Di antaranya adalah, dan ini adalah sebab yang paling kuat, yaitu beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beriman kepada Allah termasuk sebab seseorang selamat dari api neraka. Dan juga di antara sebab adalah mentaati Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan atas dasar ilmu. Tidak mentaati Allah Ta'ala sesuai dengan hawa nafsu. Ini yang perlu diperhatikan. Sebagaimana yang diucapkan oleh Talq bin Habib rahimahullah ta'ala ketika dia menjelaskan tentang takwa. Karena takwa ya, itu sebenarnya adalah membentengi diri dan menjaga diri dari azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai salah satu sahabat radhiyallahu anhu menjelaskan tentang takwa. Perumpamaan takwa itu seperti orang yang jalan di atas jalan tersebut banyak durinya. Lalu dia menggunakan sesuatu atau menghindar dari duri-duri tersebut. Ketika dia berusaha menghindar, itulah namanya takwa. Menjaga diri dari duri-duri yang berada di depan jalan kita. Yang berada di jalan kita. Demikian juga orang yang bertakwa. Maka hakikatnya dia telah menjaga dirinya dari api Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Talq bin Habib rahimahullah ta'ala menjelaskan tentang takwa, yaitu menjalankan ketaatan kepada Allah Ta'ala. Pertama, menjalankan ketaatan. Yang kedua, atas dasar ilmu, atas dasar cahaya dari Allah Ta'ala. Ilmu dan cahaya dari Allah Ta'ala. Disertai dengan rasa harap terhadap pahala-pahalanya. Ketika kita mengerjakan satu ketaatan, maka dalam mengerjakannya kita harus sesuai dengan cahaya dan ilmu, sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesuai dengan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu disertai dengan harap terhadap pahala Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Talq bin Habib mengatakan, wa anta truka maksiat Allah. Engkau meninggalkan maksiat kepada Allah ala nurin min Allah, atas dasar cahaya ilmu dari Allah. Artinya ketika meninggalkan maksiat tersebut, tahu itu adalah maksiat lalu dia meninggalkannya. Tahu itu dilarang oleh Allah Ta'ala lalu dia meninggalkannya. Bukan meninggalkan karena kebetulan saja. Karena terkadang seseorang meninggalkan maksiat itu karena kebetulan.
Maksudnya apa? Dia nggak tahu itu maksiat atau bukan, tapi kebetulan dia tidak mengerjakannya. Ini adalah bukan takwa, akan tapi yang takwa sebenarnya ketika meninggalkan maksiat. Kita tahu itu maksiat, kita tahu itu dilarang, kemudian kita meninggalkannya. Dan itulah yang seseorang akan dijaga dari azab Allah Subhanahu wa taala. Ana nurin minallah khifata azabillah, takut dari azab Allah Subhanahu wa taala. Ketika meninggalkan maksiat disertai dengan rasa takut kepada azab Allah Subhanahu wa taala, maka dia telah meninggalkan maksiat atas dasar perintah Allah Subhanahu wa taala, atas dasar cahaya ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga di antara sebab dan usaha untuk membentengi dan menjaga diri dari azab Allah Subhanahu wa taala dan dari nerakanya adalah senantiasa beristighfar dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa beristighfar dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikarenakan istighfar dan taubat itu akan menghapus dan menghilangkan kemaksiatan yang pernah dilakukan oleh seseorang. Istighfar dan taubat akan menghapus dan menghilangkan kemaksiatan yang dilakukan oleh seseorang. Dan ini adalah termasuk usaha untuk menjaga diri dari api neraka. Di antara usaha menjaga diri dari api neraka yaitu dengan berdoa. Dengan berdoa. Dan juga termasuk usaha menjaga diri dan keluarga dari neraka adalah talabul ilm, menuntut ilmu. Karena seseorang tidak akan tahu mana yang hak dan mana yang batil. Tidak tahu mana yang hak lalu dia mengerjakannya, dan tidak tahu mana yang batil lalu meninggalkannya kecuali dengan ilmu. Maka menuntut ilmu itu adalah bagian dari menjaga diri dari api neraka. Yang mana dalam api neraka tersebut kayu bakarnya, nyalanya itu dengan manusia dan juga dengan batu. Sedangkan manusia jelas. Manusia dari orang-orang musyrikin, dari orang-orang munafikin, orang-orang musyrik dan orang-orang munafik, mereka adalah kayu bakar neraka. Dan juga batu, hijarah. Batu di sini sebagian ahli tafsir menjelaskan yang dimaksud batu sebagai bahan bakar neraka adalah batu-batu berhala yang dijadikan berhala dan disembah oleh orang-orang musyrikin. Mereka dengan penyembahnya akan dijadikan satu. Berhala-berhala tersebut akan dikumpulkan bersama para penyembahnya, kemudian dimasukkan ke dalam api neraka secara bersamaan. Itu adalah kayu bakar api neraka. Dan juga di dalam neraka ini ada para malaikat yang mereka sangat kasar. Ketika menyambut atau menerima masuknya orang-orang musyrikin dan orang-orang kafirin ke dalam neraka, mereka tidak menyambut dengan sambutan hangat, tapi dengan kasar dan kejam. Dengan bengis. Perhatikan, sudah mau diazab, ketemu penjaganya, yang mana penjaganya sangat kasar. Itu sudah azab tersendiri. Ini perumpamanya kalau kita ingin bertamu ke kantor atau masuk ke rumah seseorang, di situ ada penjaganya. Ternyata penjaganya apa? Penjaganya kasar dan keras. Perasaan kita bagaimana? Nggak enak. Perasaan kita tersiksa. Belum aja masuk sudah ketemu orang seperti ini. Nah, di neraka penjaganya itu sangat kasar dan kejam terhadap orang yang masuk ke dalam neraka. Kemudian penjaga-penjaga ini nggak punya rasa kasih sayang. Mereka menjalankan perintah Allah Ta'ala. Tidak bisa
dibujuk atau dirayu supaya meringankan. Tidak. Mereka menjalankan apa yang Allah perintahkan. Enggak peduli. Siapapun yang diazab, Allah Ta'ala perintahkan untuk azab, mereka akan mengazab. Dan mereka tidak pernah bermaksiat. Selalu menjalankan apa yang Allah Ta'ala perintahkan. Dan ini adalah sifat malaikat. Qala Allah Ta'ala, Ya ayyuhalladzina kafaru la ta'tadzirul yawm. Innama tujzawna ma kuntum ta'malun. Artinya, Ya ayyuhalladzina kafaru, wahai orang-orang kafir. La ta'tadhiru, jangan mencari-cari alasan. Al-yawma pada hari ini, yaitu pada hari kiamat. Innama tujzawna, sungguh pasti kalian dibalas ma kuntum ta'malun, apa yang pernah kalian kerjakan, apa yang kalian amalkan. Tafsir ayat ini adalah wa yuqalu lil kafirina yaumal qiyamah, dikatakan kepada orang-orang kafir pada hari kiamat, ya ayyuhalladzina kafaru billah, wahai orang-orang kafir kepada Allah Ta'ala, yang ingkar kepada Allah Ta'ala, la ta'tadzirul, wahai orang-orang yang ingkar kepada Allah Ta'ala, la ta'tadzirul yauma, jangan mencari alasan pada hari ini, mimma kuntum alaihi minal kufr, atas apa yang kalian ada di atasnya, yaitu atas kekufuran kalian. Jangan mencari-cari alasan atas kekufuran kalian. Wal ma'asi, dan atas maksiat kalian. Falan tuqbala a'dzarukum, alasan kalian tidak akan diterima. Uzur kalian tidak akan diterima. Maksudnya adalah bahwa kelak dikatakan kepada orang-orang kafir, dan ini pelajaran bagi kita sebagai orang-orang mukmin, bahwa alasan apapun itu tidak akan diterima oleh Allah Ta'ala pada hari kiamat. Karena selama di dunia manusia memiliki kesempatan sepanjang umurnya, yang umurnya puluhan, bahkan sampai 60, 70, 80 tahun. Itu kesempatan untuk mencari uzur, mencari alasan dengan bertaubat. Akan tapi ketika hari kiamat, maka uzur itu ditolak. Alasan apapun tidak diterima ketika hari kiamat. Innama tujzauna fi hadzal yaumi, sungguh pasti kalian dibalas pada hari ini, ma kuntum ta'maluna fid dunya, apa yang kalian kerjakan di dunia. Minal kufri, dari kekufuran. Billahi, kepada Allah, wa takdzibi rusuli, dan mendustakan rasulnya. Ini artinya bahwa semua amal manusia itu akan terputus dan dia tidak akan bisa memperbaiki pada hari kiamat kelak. Dan orang yang paling ingin memperbaiki amalnya adalah orang-orang kafir. Mereka mencari-cari alasan. Alasan umurnya kurang panjang, minta dikembalikan lagi, tambahin umur sehari saja. Alasan bahwa mereka hanya ikut-ikutan. Alasan mereka sudah dibutakan oleh dunia. Alasan ini dan itu, semuanya alasan tersebut tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza mata al-insanu inqata'a 'amaluhu, jika manusia telah mati maka amalnya terputus. Jika manusia mati amalnya terputus, dia tidak akan bisa menambah amal lagi. Dan dia tidak akan bisa kembali lagi. Kemudian Allah membalas apa yang dikerjakan oleh manusia. Dan ini ada pelajaran bahwa al-jazā'u min jinsil amal, atau al-jazā'u bimithlihi, bahwa balasan itu sepadan
dengan amal perbuatan. Bahwa Allah Ta'ala tidak akan menzalimi siapapun dengan membalas lebih banyak, tapi balasan Allah sepadan dengan perbuatan. Ada pembalasan Allah terhadap kebaikan, maka balasan Allah Ta'ala lebih baik. Mayyamal su'ay yujza bihi, siapa yang beramal buruk dibalas dengan keburukan. Dan siapa yang beramal dengan kebaikan akan dibalas dengan yang lebih baik. Baik, teman-teman rahmati wa rahmatullah. Kita lanjutkan ayat yang ke-8. Qala Allah Ta'ala, Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Asa rabbukum an yukaffira ankum sayyi'atikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtiha al-anharu yawma la yukhzillahu an-nabiy walladzina amanu nuruhum yas'a baina aydihim wa bi aymanihim yaquluna rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Ya ayyuhalladzina amanu, artinya wahai orang-orang yang beriman. Tubu, bertaubatlah ilallahi, kepada Allah, taubatan nasuha, dengan taubat yang nasuh, taubat yang mengandung nasihat, taubat yang benar. Asa rabbukum, Tuhan kalian pasti akan an yukaffira ankum, menggugurkan, menghapus dari kalian sayyiatikum, kesalahan-kesalahan kalian, wa yudkhilakum, dan memasukkan kalian jannatin, ke dalam surga-surga, tajri, yang mengalir, min tahtiha, dari bawahnya, al-anharu, sungai-sungai. Yauma la yukhzillahu an-nabiyya, yauma la yukhzillahu an-nabiyya, pada hari Allah tidak menghinakan Nabi, walladzina amanu ma'ah, dan orang-orang yang beriman bersama beliau. Nuruhum, cahaya mereka, yas'a baina aydihim, bersinar di depan mereka. Wa bi aymanihim, dan di kanan mereka, kanan kiri mereka. Yaquluna rabbana, mereka orang-orang beriman mengatakan yaquluna rabbana, wahai Tuhan kami, atmim lana, sempurnakanlah lana, untuk kami, nurana, cahaya kami, waghfir lana, dan ampunilah untuk kami, innaka ala kulli syai'in qadir, sesungguhnya engkau atas segala sesuatu maha kuasa. Tafsir ayat ini adalah ya ayyuhalladzina amanu billahi wa amilu bima syara'ahu lahum, wahai orang yang beriman kepada Allah dan mengamalkan syariatnya. Perhatikan, setiap kata-kata ya ayyuhalladzina amanu dalam Al-Quran itu adalah panggilan untuk orang yang memiliki dua sifat, yaitu orang yang beriman kepada Allah dan mengamalkan syariat agamanya. Tubu ilallahi min dzunubikum taubatan shadiqatan, bertobatlah kepada Allah Ta'ala dari dosa kalian dengan taubat yang benar. Dan taubat, itu artinya kembali. Kembali ke jalan yang lurus. Dan taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari dosa, itu harus memenuhi beberapa syarat. Yang pertama, dia berhenti dari perbuatan dosanya. Jika dia tidak berhenti dari perbuatan dosanya dan dia bertaubat, maka taubatnya bukan taubatan nasuha. Syarat yang kedua dari taubatan nasuha yaitu menyesali. Menyesal atas perbuatan dosa yang dia lakukan. Bahwa dia telah melakukan dosa dan menyesal karena telah melakukannya. Dan syarat ketiga adalah yaitu berazam untuk tidak melakukan kembali. Ini
Ini syarat yang ketiga, yaitu bertekad kuat untuk tidak melakukan kembali. Ini adalah taubatan nasuha, ada 3 syarat. Yang pertama, berhenti dari dosanya. Yang kedua, menyesali perbuatan yang telah dia lakukan dari perbuatan dosa tersebut. Dan yang ketiga adalah bertekad tidak akan mengulangi kembali. Dan syarat keempat, jika dosa tersebut berkaitan dengan hak manusia, yaitu mengembalikan hak manusia tersebut atau meminta keridhaannya, meminta keikhlasannya. Baik itu hutang piutang atau barang curian atau semacamnya. Maka sebagai bentuk taubatan nasuhanya dia harus mengembalikan hak orang lain yang telah dizalimi tersebut. Ini adalah taubatan nasuha. 3 syarat jika dosa tersebut kepada Allah Ta'ala, dan 4 syarat jika dosanya berkaitan dengan hak manusia. Baik, teman-teman rahimani wa rahmakumullah, dan siapapun yang bertaubat taubatan nasuha, Allah menjamin akan mengampuni dosanya. Asa rabbukum, asa sebagaimana disebutkan ahli tafsir dalam Al-Qur'an, maknanya adalah pasti. Asa rabbukum, Tuhan kalian pasti an yukaffira ankum, mengampuni dosa kalian. Baik. Kemudian masalah ketika seseorang telah bertaubat taubatan nasuha, lalu dia karena syahwatnya jatuh lagi ke dalam dosa yang sama. Bagaimana? Maka dia bertobat lagi. Bertobat dengan memenuhi 3 syarat lagi. Bertobat lagi. Kalau jatuh lagi ke dalam dosa yang sama lagi, maka apa yang dia lakukan? Bertobat lagi dengan taubatan nasuha. Sampai mana yang bosan, setannya atau tobat antum. Kalau setannya yang bosan, antum gak bosan-bosan taubat, antum adalah orang yang beruntung, orang yang selamat. Tapi kalau antum sudah bosan taubat, setannya yang akan menang. Dan itulah yang dilakukan oleh manusia, dan itulah petunjuk yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika beliau didatangi oleh seorang sahabat, aku melakukan dosa, tuh taubat, kemudian melakukan lagi, tuh terus sampai siapa yang bosan duluan. Karena Allah Ta'ala tidak akan bosan sampai hambanya sendiri yang bosan. Maka dari itu ya, ada syubhatnya setan. Kamu maksiat tobat, kamu ini main-main. Sudah gak usah tobat lah. Paling juga nanti maksiat lagi. Ini syubhatnya setan. Supaya apa? Supaya kita berhenti dari tobat. Tidak, kita bertobat terus. Setiap melakukan dosa, bertobat terus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Teman-teman rahimani wa rahmakumullah. Maka siapapun dari kita yang terjerumus dalam perbuatan maksiat, jangan berhenti dan jangan bosan dari bertobat setiap setelah sadar dari dosanya. Karena orang yang melakukan maksiat itu enggak sadar dia. Dengan artian akalnya itu dikuasai oleh hawa nafsunya. Beda halnya kalau hawa nafsunya bisa dia tekan, dia tidak akan melakukan dosa. Makanya ketika akalnya dikuasai oleh hawa nafsunya, dia enggak sadar. Dengan artian akalnya kalah dengan hawa nafsunya. Baik. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak hanya menjanjikan ampunan dosa, tapi menjanjikan pahala yang besar, yaitu wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihi qusurihal anhar yaumal qiyamah.
dan memasukkan kalian, kalau kalian taubat, subhanallah. Allah Ta'ala ketika menerima taubat seorang hamba, tidak hanya menghapus dosanya, tapi mengganti dosanya dengan pahala dan kebaikan. Allah memasukkan ke dalam surga yang mengalir di bawah istana-istananya, di bawah tempat tinggalnya sungai-sungai yang mengalir. Dan ini adalah kenikmatan yang luar biasa. Kita ada sebuah rumah, mengalir di bawahnya sungai yang jernih dan bersih. Itu nikmatnya luar biasa. Dan antum bisa merasakan hal itu ketika berkunjung ke villa-villa atau ke penginapan-penginapan yang di bawahnya ada air gemericik jernih yang mengalir. Ya. Taib. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan hari itu adalah yauma la yukhzillahu an-nabiyya wal ladzina amanu, yaitu pada hari yauma la yudhillullahu an-nabiyya wa la yudhillul ladzina amanu ma'ahu bidkhalihimun nar. Pada hari itu, hari kiamat, Allah tidak akan menghinakan nabi dan orang-orang mukmin. Dan bentuk penghinaan Allah Ta'ala kepada manusia pada hari kiamat, yaitu dengan memasukkan mereka ke dalam neraka. Maka siapapun yang tidak dihinakan oleh Allah Ta'ala akan tapi dimuliakan oleh Allah Ta'ala, dia tidak akan pernah masuk neraka. Nuruhum yas'a baina aydihim wa biaymanihim 'alas sirat. Cahaya mereka itu bersinar di hadapan mereka dan sekeliling mereka. Dan ini ketika melewati sirat. Karena sirat itu adalah jembatan yang membentang di atas neraka jahanam. Siapapun akan melewatinya. Dan di jembatan tersebut gelap. Masing-masing melewati jembatan tersebut dengan cahaya keimanannya. Dengan cahaya ketakwaannya. Dan orang-orang yang memiliki cahaya mereka adalah para nabi dan para pengikut mereka dari orang-orang beriman. Itu adalah orang yang memiliki cahaya. Waghfir lana dzunubana, dan ampunilah dosa kami. Waghfir lana dzunubana, dan ampunilah dosa kami. Ya Rabbana akmil lana nura, sempurnakanlah untuk kami cahaya kami sampai kami masuk surga. Fala nakuna mathalal munafiqina alladzina yantafi'u nuruhum 'alas sirat, tidak seperti orang-orang munafik yang cahaya padam ketika lewat sirat. Di sini adalah perpisahan antara orang mukmin dengan orang-orang munafik. Karena orang munafik dan orang mukmin itu akan selalu bersama. Sejak kapan? Sejak di dunia. Orang mukmin sama orang munafik hidup bersama sejak di dunia. Kapan berpisahnya? Berpisahnya ketika di atas sirat. Ketika hidup di dunia, hidup bersama sebagai masyarakat Islam. Ke masjid pun bersama, tapi dia munafik, ini mukmin. Ketika mati pun demikian, bersama dikubur di tempat yang sama, pekuburan kaum muslimin. Ketika dibangkitkan, orang munafik dan orang-orang mukmin dibangkitkannya juga bareng. Ketika dikumpulkan, orang munafik dan orang-orang mukmin dikumpulkan di satu tempat yang sama bareng mereka. Ya. Perhatikan. Ketika hisab pun bareng. Ini beda dengan orang kafir. Orang kafir hidup di dunia jelas mereka beda dengan orang muslim. Ketika mati pun kuburannya, makamnya beda. Dimakamkan di pemakaman orang-orang kafir. Orang muslim dengan orang muslim. Ketika dibangkitkan, orang-orang kafir dibangkitkan bersama berhala-berhala mereka. Mengikuti berhala-berhala mereka. Berpisah dengan orang-orang mukmin. Ketika dihisab pun berpisah dengan orang-orang mukmin. Orang munafik bersama terus. Ketika melewati sirat,
Karena orang munafik tidak memiliki cahaya, dia nguntit. Tahu antum nguntit? Ikuti di belakang orang-orang mukmin. Ikuti di belakang orang-orang mukmin. Karena dia tidak memiliki cahaya, dia mencuri-curi cahayanya orang mukmin. Siapa tahu bisa bareng lagi. Tapi di sini Allah Ta'ala benar-benar memadamkan dan memberikan hijab antara cahaya mukmin dan cahaya dia orang munafik. Dan disitulah berpisah antara orang mukmin dengan orang munafik di atas sirat. Ya, ketika di atas sirat, orang-orang mukmin berdoa meminta supaya Allah Ta'ala menyempurnakan cahaya mereka dan mengampuni dosa mereka. Innaka ala kulli syai'in qadir, sesungguhnya engkau atas segala sesuatu maha kuasa. Teman-teman rahimani wa rahmakumullah, ini adalah tafsir yang ayat nomor 8. Tafsir ayat nomor 9, Allah Ta'ala berfirman, Ya ayyuhan nabiyyu jahidil kuffara wal munafiqina waghluz alaihim wa ma'wahum jahannam wa bi'sal masir. Artinya, arti perkata, Ya ayyuhan nabiyyu, wahai nabi sallallahu alaihi wasallam. Jahidil kuffara, jahid, perangilah al-kuffara, orang-orang kafir, wal munafiqina, dan orang-orang munafik. Waghluz, dan bersikap kasarlah alaihim, atas mereka. Wa ma'wahum jahannam, dan tempat kembali mereka, yaitu orang-orang kafir dan orang-orang munafik, jahannamu, neraka jahannam. Wa bi'sal masir, dan seburuk-buruk tempat kembali. Tafsirnya, ya ayyuhar rasul, wahai rasul, jahidil kuffara bisayf, perangilah orang-orang kafir dengan senjata, dengan pedang, yaitu jihad fisabilillah. Wal munafiqina bil lisani wa iqamatil hudud, dan perangilah orang-orang munafik dengan lisan, yaitu dengan apa? Dengan hujjah, dengan dakwah, dengan nasihat, dengan argumentasi. Wa iqamatil hudud, dan menegakkan hukum Islam atas mereka. Karena orang munafik, ya, meskipun secara hukum di akhirat mereka seperti orang kafir, bahkan lebih buruk daripada orang kafir, akan tetapi ketika di dunia kita diperintahkan memperlakukan orang-orang munafik seperti kita memperlakukan orang-orang muslim. Beda dengan orang kafir. Orang kafir kita diperintahkan untuk memperlakukan sebagai orang kafir. Bagaimana kita memperlakukan orang kafir? Ya. Makanya jihad memerangi orang munafik itu bagaimana? Yaitu dengan hujjah, dengan nasihat, dengan argumentasi, dan juga dengan menegakkan yaitu syariat Allah, hukum Allah atas mereka. Dan orang munafik itu siapa? Orang yang menampakkan secara zahir Islam, ya, keislamannya, dan menyembunyikan permusuhannya kepada Islam. Menyembunyikan permusuhannya, pertentangannya kepada Islam. Kalau zaman sekarang, siapa orang munafik? Orang munafik pada zaman sekarang mereka adalah Syiah. Orang liberal. Ana tidak sekali dua kali, ana sering mendengar masyayikh, guru-guru ana mengatakan, liberaliyun, orang-orang liberal, mereka adalah munafik pada zaman Nabi SAW. Nifak mereka adalah nifak akbar. Orang liberal itu nifak mereka adalah nifak akbar, bukan nifak asghar. Kalau nifak asghar itu kalau berkata-kata dusta, berjanji menyelisih janjinya. Itu nifak asghar. Dan nifak asghar status dia masih seorang
Muslim melakukan maksiat dosa, tapi nifak akbar. Itu adalah yang menampakkan Islam, tapi dia memusuhi Islam. Dan zaman sekarang siapa yang melakukan hal itu? Tidak lain adalah orang-orang liberal. Dan mereka itu sangat berbahaya. Masalahnya mereka itu berbaju dengan baju Islam. Berbaju dengan baju Islam. Mereka mencibir syariat Islam, mencibir hukum Islam, mencibir adab-adab Islam. Bahkan mereka memusuhinya. Dan ini terlihat dari ucapan-ucapan kata-kata mereka. Terlihat dari tulisan-tulisan mereka. Dan mereka yaitu orang-orang liberal. Hakikatnya mereka adalah orang munafik, nifak akbar. Baik, teman-teman rahimani wa rahimakumullah. Tafsir selanjutnya, washtad alaihim hatta yahabuka, dan berlaku kasar, keraslah kepada mereka sampai mereka apa? Segan, takut kepadamu. Kita jangan mengalah dari orang-orang kafir, enggak boleh ngalah. Kita ngalah kepada sesama muslim, dengan saudara kita boleh mengalah. Tapi sama orang kafir jangan sekali-kali mengalah. Kita harus apa? Tegas. Supaya mereka takut dan segan, tidak bermain-main lagi dengan kita sebagai orang muslim. Jadi, sikap ngalah atau dalam bahasa Arab yang al-ithar itu baik. Tapi kapan ithar itu baik? Ketika sesama muslim. Sesama orang-orang mukmin ngalah. Tafadhol duluan. Tapi dengan orang kafir kita enggak boleh ngalah. Kita harus tegas dan kuat mempertahankan prinsip kita. Karena sebagian orang muslim itu lembek menghadapi orang kafir. Tidak tegas. Sehingga dipermainkan. Dan ini banyak contohnya. Ketika sebagian orang muslim tidak tegas, masjid ini hanya untuk ibadah kaum muslimin, bersikap lembek, mempersilahkan non-muslim masuk masjid, sehingga melakukan ritual ibadah mereka dalam masjid. Ini sikap kurang tegas. Sehingga dipermainkan oleh orang-orang kafir. Taib. Wa ma'wahumul ladzina ya'muna ilaihi yaumal qiyamah wa jahannam. Tempat kembali mereka orang-orang kafir dan orang munafik itu neraka jahannam. Tidak ada tempat lain. Dan ini jelas. Jelas sejelas-jelasnya orang kafir pasti masuk neraka. Dan siapapun yang meragukan orang kafir masuk neraka, maka imannya rusak, Islamnya gugur. Dan ini juga yang biasa didengungkan oleh orang-orang liberal. Mereka mengatakan surga itu tidak hanya milik orang Islam, tapi juga surga juga milik pemeluk agama lain. Ini kalimat batil, bertentangan dengan Al-Quran. Allah menjelaskan dengan sejelas-jelasnya orang kafir munafik masuk neraka, enggak ada tempat lain kecuali neraka. Dan ini adalah seburuk-buruk tempat kembali. Teman-teman rahimani wa rahmakumullah. Karena di akhir zaman, fitnahnya orang-orang munafik yang mereka adalah orang-orang liberal, itu sangat besar. Ketika ada kemungkaran yang sangat jelas dan besar, orang liberal membelanya. Ketika seorang muslim mempertahankan akidah dan keyakinannya, orang liberal mencibir dan mengolok-oloknya. Ini sangat banyak. Di antara apa yang dilakukan oleh orang liberal, ketika seorang muslim menjalankan syariat Islam dengan benar, baik syariat yang zahir maupun syariat yang batin, syariat yang zahir yang dari penampilan atau syariat yang batin berkaitan dengan hati dan amal kita,
Mereka mencibir. Jangan bawa-bawa budaya Arab. Kita tidak membawa budaya Arab, tapi kita membawa syariat Islam, menjalankan agama Islam dengan benar. Islam itu bukan budaya, tapi Islam itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan orang yang mengatakan Islam itu budaya adalah orang-orang munafik. Orang-orang orientalis yang mengatakan Islam itu budaya. Kita katakan Islam bukan budaya, tapi Islam adalah wahyun minallah, wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai petunjuk dan hidayah untuk manusia. Apa artinya kalau Islam itu budaya? Artinya produk manusia. Seperti halnya budaya-budaya yang lainnya. Tidak. Sekali-kali tidak. Islam adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita berterima kasih dan mengucapkan jazahumullah khairah kepada ulama-ulama dan kiai-kiai yang tergabung dalam MUI yang telah mengeluarkan fatwa tentang dilarangnya mengucapkan salam kepada pemeluk agama lain. Karena itu adalah bagian dari agama, bagian dari ibadah. Sehingga toleransi tidak masuk di dalamnya. Dan siapapun yang mengatakan itu bagian dari toleransi, yaitu mengucapkan salam kepada agama lain, itu adalah toleransi yang kebablasan. Termasuk toleransi yang kebablasan, yaitu memperserahkan agama lain masuk ke tempat ibadah muslim dan melakukan ibadah mereka di dalam masjid. Itu bukan toleransi, tapi itu adalah toleransi yang kebablasan, dan itu adalah yang diminta oleh orang-orang musyrikin kepada Nabi Muhammad SAW untuk melakukan ibadah secara bersama-sama, melakukan ibadah secara bergantian. Kita harus tegas terhadap mereka. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, ya ayuhan nabiyyu jahidil kuffara wal munafiqin waghluz alaihim. Wahai Nabi, jihadlah, perangilah orang-orang kafir dan orang munafik, dan bersikap kasarlah kepada mereka, keraslah mereka, tegaslah kepada mereka. Dan ketika MUI mengeluarkan fatwa tersebut, siapa yang paling sewot? Paling sewot adalah orang-orang liberal. Paling sewot adalah orang-orang liberal, tidak terima. Dan orang liberal ini memakai baju baru, yaitu baju moderasi agama. Dan moderasi agama, ini baju lain. Dan ini sudah dijelaskan oleh para ulama kita sejak zaman dahulu. Dengan istilah al-hadatsah atau asronatuddin. Moderasi agama. Dan moderasi agama ini berbeda dengan tajdid. Memperbaharui agama. Memperbaharui itu mengembalikan kepada aslinya. Sedangkan moderasi itu bukan mengembalikan kepada asalnya, akan tetapi apa? Melunakkan Islam supaya mengikuti zaman. Menuntut Islam supaya mengikuti zaman, mengikuti budaya, mengikuti kejahiliaan lokal dan semacamnya. Jadi baju mereka, baju baru adalah baju moderasi agama, dan ini didengungkan di mana-mana. Dan setiap ada pernyataan tegas dari para ulama, yang paling sewot mesti orang-orang liberal. Karena mereka adalah orang-orang munafik, nifaq akbar, bukan nifaq asghar, nifaq akbar. Kita tidak membicarakan personal, tapi membicarakan secara umum. Wallahu taala a'lam. Baik, teman-teman rahimani wa rahmakumullah. Sekiranya kita cukupkan sampai di sini, insyaallah taala kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya, yaitu tafsir surat At-Tahrim juz 28. Di flyernya ditulis juz 29. Kita memasuki tafsir juz 28, ya.
Wallahu ta'ala alam. Nas'alullah ta'ala bi asma'il husna wa sifatil ulya an yuwaffiqana lima yuhibbu wa yardah wa an yuwaffiqana lil ilmi nafi' wal amalis salih wa an yaghfira lana jami'a dhunubana bi rahmatihi wa maghfiratin min fa innahu waliyyu dzalik wal qadiru alaih. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana 'anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.